Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mei Eka Sari dengan NIM 23031020076 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimatul Istiqairah dengan NIM 23031020075. Perkenalkan, nama saya Habib Firmansyah dengan NIM 2303102107. Di sini kita akan mendiskusikan mengenai kewajiban hutang jangka pendek. PT Sandang Jaya, sebuah perusahaan retail kecil di Bandung, mengalami kesulitan dalam mengelola persediaan mereka yang berdampak pada kewajiban jangka pendek. PT Sandang menjual produk-produk pakaian dan aksesoris mode secara online dan juga offline di toko fisik mereka. Permasalahannya, perusahaan telah mengalami peningkatan kewajiban hutang jangka pendek kepada supplier karena memiliki persediaan yang besar dan bergerak lambat. Persediaan yang tidak terjual telah menjadi beban keuangan yang signifikan bagi perusahaan Sandang Jaya. Tindakan yang perlu dilakukan, manajemen PT Sandang Jaya ingin mengambil tindakan untuk mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif untuk mengurangi tekanan pada kewajiban jangka pendek mereka. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan Sandang dapat menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif? Perusahaan melakukan negosiasi dengan kreditur dan meminta untuk memperpanjang masa utangnya, dengan kita ngasih alasan yang benar-benar masuk akal agar kreditur pun bisa percaya ke perusahaan tersebut. Agar mudah di ACC. Iya, soalnya kalau kita tanpa alasan kan kayak kesannya kayak banyak alasan gitu gak sih? Iya. Itu memperpanjangnya yang kayak gimana? Apa ada cicilan atau? Iya, nanti dibuat ada cicilannya gitu biar memperingan dari perusahaannya juga gitu. Yang kedua, apa strategi yang dapat digunakan perusahaan Sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual? Kalau menurut saya, agar produk tetap laku terjual itu kayak kita menerapkan perkembangan zaman ya, kemajuan zaman juga, kayak mengikuti penjualan via online yang lebih baik. Kalau misalnya PT Sandang udah jualan di online, jadi kita harus pakai AdSense kayak iklan di Instagram atau Facebook. Mungkin di marketplace juga ada iklannya juga buat menambah insight penjualan juga. Terus bisa juga kita menerapkan kayak endorsement influencer yang mungkin berpengaruh juga di bidang retail pakaian dan aksesoris untuk menambah penjualannya juga. Itu sih menurut aku. Ada tambahan? Udah. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas supaya perputaran uang tidak macet? Menurut saya itu dengan bisa menggunakan dana darurat kalau emang perusahaannya itu ada dana daruratnya. Kalau misalnya terpaksa emang udah nggak ada, mentok udah nggak ada dana daruratnya, itu bisa dengan menjual aset-aset yang memang persenannya lebih sedikit untuk digunakan gitu. Jadi kayak nggak berguna, daripada nggak berguna mending kita jual untuk mendukung biar lebih stabil lagi gitu. Ada tambahan? Enggak? Itu berarti menjual inventaris perusahaan atau toko gitu yang nggak terpakai. Iya, lebih kayak daripada tidak menghasilkan, mending untuk dibuat membantu perusahaan yang hampir terlilit utang banyak gitu loh. Oh iya. Apakah ada teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik agar PT Sandang juga mampu melunasi pembayaran kewajiban atau utang jangka pendeknya kepada supplier? Nah, ini kan berkaitan sama pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya kita nggak di ACC buat
negosiasi kreditur untuk memperpanjang memperpanjang hutangnya, kita bisa bikin opsi terakhir, yaitu hutang di bank atau hutang di lembaga lain yang mungkin suku bunganya lebih rendah. Itu persyaratannya untuk kita melunasi hutang yang di supplier. Jadi kayak kita udah nggak punya hutang di supplier, tapi kita ada cicilan di hutang yang lain di bank gitu, kayak gitu. Dan itu yang pastinya harus cari bunga yang paling rendah banget buat meminimalisir kerugian juga sih. Nah, misalnya hutang kita di supplier tuh ada 200 juta, kalau bisa kita hutang di bank itu lebih dari itu. Jadi nanti sisanya buat modal usaha lagi, buat kulaan ya, istilahnya kulaan itu yang barangnya mungkin lebih laku, biar perputaran uangnya cepet gitu. Jadi biar nggak kita minjem tuh untuk nutupin lubang aja, nggak gitu ya. Ya. Jadi biar buat ada tambahan lain juga untuk nambelin itu. Ya. Yang terakhir, bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar? Kalau untuk mengurangi resiko sih menurut aku sebagai pengusaha ya kita harus yaitu mengikuti perkembangan zaman juga. Kalau misalnya kita kan Ngikutin jualan, tren. ya kita kan jualan aksesoris, terus sama pakaian, otomatis itu kan trennya selalu berubah ya. Iya. Jadi kita sebagai penjual tuh harus selalu mengikuti Harus ada perkembangan. inovasi tertentu lah biar Iya. kita tuh nggak kalah dengan brand-brand lainnya. Kalau misalnya lagi tren tentang video apa, kita bisa, kalau bisa tuh kayak setiap hari tuh kita upload video terus biar kita kayak nggak tertinggal gitu loh perusahaan kita gitu, biar kayak selalu tersaingi sama brand-brand lainnya, dan kita tuh akhirnya kita punya nama dan bisa menutupi hutang-hutang sebelumnya itu dengan kita punya grafik yang lebih tinggi daripada perusahaan yang lain. Ya, jadi kita kayak nge-branding Iya, perusahaan nge-branding kita perusahaannya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagak